hidup muda, semuanya ada di sini. Ikuti Bhinneka Tunggal Ika. Nusantara adalah kita dan cinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita, dengan UUD tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Dari mana ini, Bu? Dari Bali. Dari Bali. Ini sengaja datang ke sini? Untuk pertama kali. Sengaja datang ke sini ya? Sengaja datang. Kenapa ini, Bu, ke sini rame-rame? Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian Bapak Joko Widodo sebagai Presiden dengan 2 periode, menjadikan Indonesia Nusantara menjadi lebih baik. Sejahtera dan bijaksana. Masyarakat. Ya. Ada Jawa, Sumatera sampai Papua, semuanya ada di sini. Hidup rukun damai berseri-seri. Ragam umat agamanya. Ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, semuanya ada di sini. Ikuti Bhinneka Tunggal Ika. Nusantara adalah kita dan cinta, kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai kita terpecah belah oleh pihak lainnya. Pancasila dasar negara kita, dengan UUD tahun 45-nya. Jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Dari mana ini, Bu? Dari Bali. Dari Bali. Ini sengaja datang ke sini? Untuk pertama kali. Sengaja datang ke sini ya? Sengaja datang. Kenapa ini, Bu, ke sini rame-rame? Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian Bapak Joko Widodo sebagai Presiden dengan 2 periode, menjadikan Indonesia Nusantara menjadi lebih baik. Sejahtera dan bijaksana. Masyarakat. Ya. Wih, ini keren-keren ini dari mana ini? Dari NTT. Dari NTT. Kami sangat mencintai Pak Jokowi. Pak Jokowi dalam masa kepemimpinan sebagai presiden paling banyak mengunjungi provinsi yaitu provinsi NTT. Oh begitu. Dan kami jauh-jauh datang di sini untuk menunjukkan rasa hormat, respek pada beliau. Ini dengan teman-teman ini langsung dari NTT. Iya, Solo. dari NTT, Pak. Luar biasa. Terus tadi udah ketemu Bapak. Sudah. Wih, mana hadiahnya? Wih, keren. Oh, siap. Wanginya masih ada. Halus sekali tangannya. Coba lagi. Masih dicium, masih wangi enggak? Masih. Masih wangi. Ya, izin. Ya. Saya Bambang Sabtono. Ya. Oh, Bang. Siap. Ya. Minta alamat. Oke. Karomah nyata Jokowi. Ratusan bidadari surga datang ke rumah Jokowi. Sebuah momen langka kembali terjadi di kediaman Presiden Kedua Indonesia, Joko Widodo. Hari ini puluhan santri putri dari Pondok Pesantren Ruthatul Ulum Lampung Tengah datang bersilaturahmi ke rumah Pak Jokowi. Sebelumnya, rumah beliau juga dipenuhi oleh ratusan santri penghafal Al-Quran dari Semarang, tepatnya dari Ponpes Ruthatul Quran. Mereka semua adalah generasi muda Islam yang berdedikasi untuk agama dan bangsa. Fenomena ini pun menuai banyak reaksi positif dari masyarakat.
Netizen menyebut kedatangan para santri putri ini sebagai kedatangan bidadari surga yang membawa kesejukan dan doa ke rumah Jokowi. Apa sebenarnya yang membuat rakyat begitu cinta dan dekat dengan Pak Jokowi? Tak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal yang jelas, Pak Jokowi selama ini bekerja nyata, tulus, dan ikhlas untuk rakyat. Banyak yang menyebut ini adalah bentuk karomah sosial, kekuatan cinta dan ketulusan yang tak bisa dibeli atau direkayasa. Apakah ini karomah seorang pemimpin yang ikhlas dan dicintai rakyat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, follow, dan share kalau kamu percaya kebaikan akan memberikan hasil positif dan berkesan. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Sumber Banjarsari, Solo ini menjadi destinasi favorit warga selama liburan Isra Mi'raj dan juga Imlek. Ratusan orang mengantri berjam-jam hanya untuk foto bersama. Antrian warga yang datang ke kediaman Presiden ke-7 Jokowi di Solo untuk sekedar foto atau juga salaman. Jadi ratusan orang mengantri mulai dari ujung gang masuk hingga ke depan rumah mantan orang nomor 1 di Indonesia ini. Kedatangan warga ini pun disambut baik oleh Jokowi. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka ini pun dengan senang hati melayani foto dari pagi. Gempar, rumah Jokowi digeruduk ratusan pendekar. Apakah ini karomah jalur langit? Momen langka terjadi di rumah mantan Presiden Joko Widodo. Ratusan pria dan santri dari berbagai daerah datang secara bersamaan mengunjungi kediaman Jokowi di Solo. Tampak para tamu mengenakan pakaian hitam lengkap dengan blangkon khas Jawa. Mereka adalah perwakilan suku Samin dari Blora dan para santri Pondok Pesantren Rothatul Ulum dari Lampung Tengah. Kedatangan mereka bukan untuk aksi protes atau demo, melainkan bentuk dukungan dan penghormatan di tengah maraknya fitnah dan hoaks yang menyerang Jokowi di media sosial. Meski tak lagi menjabat sebagai presiden, rumah Jokowi justru semakin ramai dikunjungi berbagai kalangan. Dari rakyat kecil, seniman, hingga tokoh adat, semuanya datang membawa pesan yang sama. Rasa hormat dan cinta untuk pemimpin yang sederhana. Diinjak malah naik, dihina malah bersinar. Demikian respons warganet atas momen ini. Banyak yang menyebut apa yang terjadi hari ini adalah simbol karomah jalur langit, dukungan rakyat yang tulus dan tak tergoyahkan oleh narasi kebencian. Gimana pendapat kalian tentang fenomena ini? Tulis komentar dan jangan lupa follow untuk kabar inspiratif lainnya. Ayo Bu, ini jalan umum, geser ke kanan semua ya, buat jalan nanti warga mau lewat. Viral di media sosial, rumah Presiden ke-7 RI Jokowi jadi tempat destinasi wisata baru saat liburan. Banyaknya warga dari luar daerah datang hanya sekedar ingin berfoto dengan Pak Jokowi. Bahkan beberapa pengunjung yang beruntung bisa ketemu langsung dengan beliau. Bukti nyata memang beliau masih sangat dicintai masyarakat. Komentar dari warganet. Siapa Pak? Pak ini tanya ini Pak ini terkait semakin mengular semakin membludak ini liburan Imlek ini Pak. Ya, semua yang bisa saya layani semampu saya. Kita membayangkan ini pasti kan sangat melelahkan sekali Pak, ini jauh-jauh mereka. Iya tadi mulai jam 7:30 tadi saya. Nanti kalau waktu Lebaran juga diprediksi gimana Pak? Tahu kan kita kan nggak mengundang, tidak.
mau nyampaikan apa-apa ya. Kalau masyarakat datang saya terima. Tadi Bapak sempat Baik-baiknya, gitu aja. Pak, ini berarti lantas sampai kapan Pak akan seperti Ya ini? nggak tahu. Pada datang saya tutup pintu, kemudian nggak diterima kan juga nggak baik. Tadi kita juga tanya Pak, katanya mereka juga mau memasukkan salah satu agenda wisata gitu. Nggak tahu. Ya, udah. Oke Pak, yang soal tadi katanya Budi Ari juga. Oh ya sama. Silaturahim aja. Silaturahmi biasa. Tidak membicarakan. Enggak. Oh, ini juga banyak orang. Makasih ya. Terima kasih. Tangan Jokowi ini. Oke deh. Ya. Oh iya. Dari Jepang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sudah. Mati ya. Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Come here. Maaf, jawabannya kenapa nih dari Jepang mau foto dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi, saya tinggal di Niigata di sini ada berita Pak Jokowi. Ya, Senang bisa ketemu. ya. Terima kasih banyak. Dari Jepang. Ya, Namanya siapa? nama Takashi Yukari. Terima kasih. Terima kasih. Jadi badannya besar. Ya, judo tidak. Ya, gede lagi jadi sumo ya. Ya, judo Pak. Judo. Arigatou. Mati. Suruh masuk. Silakan masuk. Saya dari Medan, katanya. Ayo. Ini jangan pakaikan dulu saya senang kasih.
Yang ada ini loh nih, kelihatan fotonya. Ayo, itu coba Jokowi belum. Iya. Oke. Ini apa buat gitu? Wah, Hasan tentang ngomong. Nanti kita satu rombongan. Dan apa? Bapak, Bu, lihat kamera, Bu. 1, 2, 3. Sampun. Terima kasih. Sendiri dulu ya. Pak, makasih. Kameranya silakan. Sabun. Ayo yang kebesaran boleh tukar ke saya. Nanti boleh minta tolong kan sampahnya dibuang di tak bawain. Wah, ini. Oh ya, rasanya setelah Pak Jokowi lebih bagus lagi. Oh, Om, saya jadi artis ya, Om. Tapi saya nggak tanda tanganin, harusnya dapat tanda tangan dari Bapak ini. Puasa-puasa kok datang? Mau cuti, bisa ke sini kalian. Dari Banjarmasin. sampai Solo kapan? Hari Rabu sore. Oh, sampai sini. Makasih. Makasih udah dapat infonya kemarin pas naik Grab dikasih tahu boleh kesini katanya. Makanya nyoba-nyoba iseng, ternyata beneran ketemu. Gimana kesannya? Senang banget. Cukup. Oke. Makasih ya. Udah kita pulang. Ya Pak, makasih. Dari mana ini? Ini yang dari Thailand, Filipina. Nah, di Filipina tuh, dari Surabaya. Ya Mas. Kediaman mantan Presiden Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo menjadi tempat wisata dadakan sejak libur akhir tahun 2024. Sejumlah warga hilir mudik datang ke rumah Jokowi di Gang Kutai Utara nomor 1 Kelurahan Sumber. Warga dengan leluasa datang karena penjagaan tak seketat ketika masih menjabat Presiden ke-7 Republik Indonesia. Jika beruntung, maka warga dapat bertemu langsung dengan Jokowi saat keluar rumah. Warga pun langsung mengantri untuk berfoto bersama dengan Jokowi. Bahkan, pas pampres terkadang juga ikut membantu warga memotret loh. Kalau Sobat iNews, sudah ada yang silaturahmi ke rumah Jokowi belum? Hai baby
Wips, gimana nih liburannya? Oh ya, udah pernah dengar belum? Ada tempat wisata baru namanya Wisata Jokowi. Yap, jadi di Solo punya destinasi wisata baru yang tengah naik daun, yakni Wisata Jokowi. Lokasinya tak lain adalah kediaman pribadi Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo di Gang Kutai Utara nomor 1 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari. Tempat ini menarik perhatian warga dari berbagai daerah yang ingin melihat langsung rumah mantan orang nomor 1 di Indonesia, yang mana tempat wisata Jokowi ini bisa mendatangkan pengunjung sebanyak 1.500 orang per harinya. Lantas sebenarnya ada apa aja sih di wisata Jokowi ini? Simak video ini sampai habis ya. Pertama, rumah Jokowi yang sangat ikonik. Daya tarik utama dari wisata Jokowi tentu saja adalah rumah pribadi Jokowi. Banyak pengunjung datang untuk sekedar melihat dari luar atau berharap bisa bertemu langsung dengan beliau. Rumah yang sederhana namun bersejarah ini menjadi salah satu spot favorit untuk berfoto. Kedua, ada pertunjukan seni dan budaya di sekitar kawasan ini. Pengunjung dapat menikmati berbagai pertunjukan seni dan budaya yang diselenggarakan secara berkala. Selanjutnya, selain menikmati suasana rumah Jokowi, pengunjung juga bisa mencicipi berbagai kuliner khas Solo di sekitar area ini. Berbagai jajanan tradisional hingga makanan khas daerah tersedia untuk dinikmati wisatawan yang datang. Terakhir, salah satu daya tarik terbesar adalah kesempatan untuk bertemu langsung dengan Jokowi. Buat kamu yang mau mampir ke sini, pengunjung diimbau untuk tidak datang terlalu malam. Idealnya sebelum pukul 8 malam dan kunjungannya biasa dimulai sejak pukul 9 pagi. Gimana? Tertarik datang nggak nih? Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambangi kediaman mantan Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan dilakukan secara tertutup. Sri Mulyani tiba di kediaman Jokowi pada Kamis siang. Kehadiran Sri Mulyani menyedot perhatian warga dan banyak warga turut menyapa Menteri Keuangan itu saat hendak masuk ke kediaman Jokowi. Pertemuan Jokowi dan Sri Mulyani berlangsung tertutup. Selang sekitar 1 jam, Sri Mulyani meninggalkan kediaman Jokowi tanpa berbicara maksud dan tujuan kedatangannya ke rumah Presiden ke-7 RI itu kepada wartawan. Pancasila 1. Pancasila. Ya, gini. Pancasila 1. Ketuhanan. Coba. Pancasila Ya. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, 2. 2, kemanusiaan adil dan beradab. 3. 3, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Enggak, kalau pas duduk itu apal. Begitu deket saya hilang semuanya. Terima kasih Bapak. Ya udah. Mama senang karena Mama dapat sepeda dari Bapak Jokowi. Mama berterima kasih, Mama bangga, Mama senang karena hari ini Mama bisa ketemu dengan Bapak Jokowi. Beliau sangat merendah bagi masyarakat. Saya barangkali mewakili banyak masyarakat yang terharu dan senang begitu ketemu beliau hari ini. Sangat ramah sekali. Beliau sangat senyumannya sangat murah bagi semua orang. Beliau tidak rasa membedakan orang Papua, tapi dia paling sangat senang sekali dengan orang Papua, dekat sekali dengan orang Papua. Tapi yang saya tuh heran, Bapak kok bisa begitu ya? Begitu bagaimana? Maksudnya bisa, ya artinya rendah hati gitu, maksudnya bisa mau begitu turun, jalan takar ruang dengan masyarakat, duduk. Bapak tuh tidak takut kan? Saya pernah lihat di YouTube itu, Bapak masuk di orang rumah numpang kamar kecil untuk banget. Aduh, Bapak tuh saya tertawa sampai saya bilang, aduh ada orang seperti beliau ya. Biasa. Ya, Mama ini sangat luar dari biasa hal sekali. kecil itu saja, saya tidak memandang dari yang banyak besar-besar tidak. Saya lihat dari hal-hal kecil itu. Kalau yang kecil itu saja dia sudah lakukan, jangan diragukan untuk hal-hal yang besar. Kalau saya pribadi, saya setuju Bapak naik 3 periode. Alasannya Mama? Alasannya, kalau kita mau jujur, pembangunan di mana saja merata. Walaupun memang banyak terjadi pembangunan di Papua ini.
Tidak usah saya cerita panjang lebar, tidak usah. Sudah banyak kita lihat yang ada di Papua ini, baik di Papua Barat maupun di Papua. Jadi sebenarnya yang menjadi tanda tanya untuk saya bagi mereka-mereka yang tidak setuju, apa yang membuat mereka tidak setuju? Kita mau menunggu apa? Mau menunggu sesuatu yang luar biasa atau bagaimana yang saya mau bilang? Kalau saya tidak setuju orang demo-demo. Karena banyak pemimpin-pemimpin yang telah lalu-lalu, kalau mau dilihat itu beda jauh. Tetapi negara ini bukan saya sendiri punya. Ya, ada aturannya. Mantap, jadi, Mama. Kalau 3 periode Mama tetap setuju. Maju Bapak. Walaupun di undang-undang cuma cukup 2 periode. Iya. Kalau memang kita bisa rubah undang-undang karena atas pilihan rakyat, rubah itu undang-undang pilihan rakyat. Kita harapkan tidak. Saya setuju bukan karena apa tidak. Karena apa yang beliau buat untuk selama ini dia buat nyata. Halo, saya halo. Udah bisa bahasa Inggris. Little-little si Aiken. Silakan. Bapak ada penggemar dari Silakan lihat kamera dulu. 1, 2, 3. Saya ingin menyampaikan sesuatu atas nama keluarga besar SD Impres Kemiri. SD Impres? Kemiri. Oh, SD Impres Kemiri yang kena banjir dulu. Ya, kami berterima kasih. SD Impres Kemiri yang kena banjir dulu kan? Oh, kenapa? Kami berterima kasih karena Pak Presiden sudah mengundang kami ke Jakarta. Sekarang kami bisa tiba dan melihat Jakarta. Dan kami juga berterima kasih karena Pak Presiden sekolah kami sekarang bisa dibangun kembali. Sudah dipakai. Sudah. Dan pesan-pesan dari warga-warga yang masih tinggal di penampungan, memohon supaya rumah yang dibangun bisa cepat selesai. Ya. Nanti saya lihat. Kalau Pak Presiden nanti ke Papua saya lihat. Saya ke Sentani, saya mau ke Wamena ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama. Belajar yang baik. Solideo Fernandus, ada yang ulang tahun ya? Oh, ini saya beri foto ini yang selamat ulang tahun ke-13 Solideo Fernandus. Amat ya, belajar yang baik. Jokowi, tukang kayu, bisa jadi presiden, ya sudah. Berapa 8 ribut weh? Ijazah palsu, apa ijazah kok takono saiki kok gak biyen? Wis rampung kok takono ijazah palsu, golek perkara ae. Lha kan penggawean luwe. Wong wis rampung. Nek kowe ngerti iku palsu takono ket biyen ket dadi wali kota. Takono ket biyen ket dadi gubernur Jawa, gubernur Jakarta. Ketakono sadurunge dadi presiden. Palsu tidak palsu bukan urusan presiden, urusan KPU. Lah apa sampean ribut? Ayo, wani nek wis ra kuwasa pasti sik kuwasa ora wani dasar biyen sik dadi presiden gak wani begitu saiki wis gak dadi presiden gayane kaya wani srapate mutu blas ngono saiki Pak Prabowo takokno ijazahe nek wani ayo takokno engko nang wis Pak Prabowo wis ra ono terus kok takokno Pak Prabowo wis rampung lah kayak takokno ngono. Kalau berani sekarang tanya ayo. Ijazahnya Pak Prabowo tanya. Ijazah Pak Jokowi baru sekarang ditanyakan. Dulu kenapa nggak kamu tanya? Wong anune ya jelas di penjara Nur Sugi karo Bambang Sopo itu. Ya di penjara 6 tahun. Artinya apa? Putusan sudah legal oleh negara.
wis rampung. Lu ngono, mikir liyane. Kalau kamu pengen jadi presiden, ijazahmu aja palsu. Golek bolos sing akeh. Kamu bilang, ini oligarki. Kamu kalau pengen jadi golek oligarki sing nyangoni kowe. Aja alok-alok wong liya. Pengen jadi bupati, ya golek dhuwit. Ngono. Pak wakil bupati ra ndek dhuwit, ya golek bolos sing bolone ndek dhuwit. Ya dadi. Ya ngono. Mas Lindra di dhuwit, Pak Wakil yo dadi, coba melu liyane sing di dhuwit yo kalah sampean. Lha wong ngerti, sesuk Pak Wono ming dadi wakil bupati, golek bolos sing di dhuwit dadi. Lho yang kene nah mosok bupati kok kere yo saeman ya. Ngono lho mulane Pak Deddy Mulyadi kendel wong dadi gubernur. Sampean pengen iso kendel ngono dadi ya gubernur. Kali ini serius gue marah banget sama Pak Jokowi. Kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo, video ini saya khususkan untuk Bapak, semoga terdengar sampai ke telinga Bapak ya. Video ini akan agak panjang, tapi semoga ditonton sampai habis. Akun TikTok saya beberapa kali hilang, sampai hilang beneran gitu ya, karena saya membela Bapak dan anak dan menantu Bapak. Sampai saya dikatain buzzer, dikatain komunis, dan segala macamnya. Bahkan saya sampai dihina-hina oleh stand up komedian besar Indonesia di aplikasi sebelah, karena saya membela anak dan mantu Bapak. Pak Jokowi kok bisa sabar sih Pak? Saya yang cuma rakyat biasa aja tuh saya yang tantrum kalau lihat Bapak dia papain sama masyarakat. Foto Bapak diedit, video Bapak diedit, Bapak difitnah, dihina. Kok bisa sih Pak Bapak tetap setia dan baik mengabdi kepada masyarakat? Selama 10 tahun masa jabatan Bapak ya, saya hampir tidak pernah melihat berita atau kabar kalau Bapak itu sakit, entah demam, entah DBD, entah tipes, entah masuk rumah sakit, hampir tidak pernah Pak. Lalu kok bisa sih Pak Bapak memajukan Indonesia ini selama 10 tahun benar-benar menjadi Indonesia yang jauh lebih maju daripada yang terdahulu? Terima kasih untuk Freeport-nya Pak. Terima kasih untuk bandara-bandara dan banyak bendungan baru yang Bapak buat. Terima kasih untuk jalan-jalan tol baru dan jalan nasional baru lainnya. Terima kasih karena Bapak sudah menurunkan angka kemiskinan, angka pengangguran, dan angka stunting Pak. Terima kasih untuk MRT, LRT, dan WUS-nya Pak. Mungkin beberapa program-program yang Bapak jalankan itu sudah ada dalam rencana yang sudah lalu ya Pak. Tapi semua rencana-rencana tersebut terrealisasi 10 tahun masa jabatan Bapak. Bapak betul-betul mempergunakan uang negara, uang rakyat dengan sangat baik dan benar Pak. Terima kasih untuk BPJS, BLT, KIS, KIP Pak. Banyak nyawa di luar sana dan pendidikan terselamatkan oleh karena kinerja Bapak. Terima kasih juga untuk listrik di Kalimantan dan di daerah-daerah lainnya. Listrik sudah menyala dengan baik, listrik menyala setiap hari, jalanan sudah bagus, harga sembako yang sudah sama atau hampir sama seperti di kota. 10 tahunmu tidak sia-sia Pak untuk masyarakat yang ada di Kalimantan dan di daerah-daerah lain yang sudah Bapak majukan. Mungkin untuk para pembenci Bapak, mereka akan selalu bilang kalau jalan tol itu mahal, kereta cepat itu mahal, bandara itu tidak semua orang bisa pakai. Tapi mereka lupa Pak, mereka lupa berpikir kalau mereka pun harus usaha bagaimana caranya supaya mereka bisa menikmati fasilitas yang sudah Bapak sediakan untuk negara ini. Bukan hanya Bapak dan negara yang harus berkembang, tapi mereka pun juga harus berkembang, tapi mereka lupa hal itu Pak. Bapak yang mereka selalu hina-hina tukang kayu dan segala macam. Sekarang lihat Pak, tukang kayu tersebut sudah menjadi legenda di bangsa Indonesia ini. Tukang kayu yang berawal dari mengukir kayu, sekarang tukang kayu tersebut mengukir sejarah Indonesia baru Pak. Sejujurnya udah dari kemarin-kemarin saya mau buat konten ini untuk Bapak, tapi rasanya air mata saya belum sanggup untuk saya bendung gitu Pak. Banyak rakyat yang berteriak tentang Bapak, banyak rakyat yang mengeluh tentang Bapak, menghina Bapak, menghujat Bapak. Tapi saya tahu Bapak pasti menyadari kan kalau tidak semua orang itu pasti suka sama Bapak, pasti suka sama diri kita. Tapi terima kasih Pak, hinaan, hujatan, cacian tersebut itu tidak mempengaruhi kinerja Bapak. Justru Bapak lebih menunjukkan kepada masyarakat pengabdian Bapak kepada negara ini. Andai Bapak bisa menjabat 3 periode atau bahkan lebih, saya akan terus tetap memilih Bapak. Untuk warga Solo, saya titipkan beliau beserta Ibu Iriana. Tolong jaga beliau baik-baik. Terima kasih karena sudah memberikan orang paling baik dan sehebat beliau. Terima kasih kepada Bapak Joko Widodo dan Ibu Iriana. Karena saya yakin kinerja dan kebaikan Bapak Jokowi itu juga berasal dari doa sang ibu dan dari doa Ibu Iriana. Terima kasih Ibu Iriana karena sudah selalu support Bapak Jokowi, sudah selalu mendampingi beliau. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Jokowi dan Ibu Iriana. Selamat beristirahat Bapak Jokowi dan Ibu Iriana. Selamat menikmati masa tua, masa pensiun bermain bersama cucu-cucu. Sehat selalu dan panjang umur untuk Bapak Jokowi dan Ibu Iriana. Terima kasih untuk segala pengabdian dan jasa Bapak dan Ibu. Jasa Pak Jokowi tidak akan pernah kami lupakan. Terima kasih Bapak Jokowi Presiden.